warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Kusmawati dari program Studi S1 Akuntansi Universitas Pemula. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, dalam video ini saya akan membawakan materi yaitu demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau rakyat dan kratein atau memerintah. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi berasal dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut demokrasi, negara menjamin kebebasan berpendapat, berbicara, berserikat, dan kesetaraan warga. Secara etimologis, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan yang berperan aktif dalam pemerintahan. Kemudian ada ciri-ciri demokrasi. Apa aja sih ciri-ciri demokrasi? Pertama, pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Kemudian, kedua, adanya partisipasi rakyat melalui wakil terpilih, yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ke DPR. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Pemerintahan mayoritas menghormati hak minoritas. Dalam demokrasi, hukum itu menjadi panglima. Kebebasan itu sangat tinggi dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara. Kemudian, ada pilar demokrasi. Ada 11 pilar demokrasi menurut USIS. Dan sebagian besar telah diterapkan di Indonesia sebagai dasar sistem kenegaraan kita. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak minoritas. Kelima, HAM dijamin. Keenam, pemilu bebas dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Kedelapan, proses hukum adil. Kesembilan, pembatasan kekuasaan. Kesepuluh, pluralisme sosial dan politik. 11, toleransi dan kerjasama. Nah, di sini ada pemilu bebas dan jujur, yaitu pemilu tidak ada istilahnya membeli suara. Kemudian persamaan di depan hukum. Nah, kita di depan hukum sama semua, kaya, miskin, pejabat, atau rakyat. Kemudian demokrasi Indonesia menurut Sanusi dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, demokrasi dengan otonomi daerah. Keempat, demokrasi dengan keadilan sosial. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi sekuler, melainkan demokrasi yang berpijak pada nilai ketuhanan dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Disebut juga teodemokrasi atau demokrasi yang bersumber dari Tuhan. Ciri khas Indonesia yaitu demokrasi yang berlandaskan moral dan spiritual. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah demi kepentingan bersama. Prinsip demokrasi Indonesia. Yang pertama ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat. Ketiga, pelaksanaan demokrasi dengan kecerdasan. Keempat,
rule of law, hukum untuk keadilan, keamanan, dan kemaslahatan. Yang kelima, pemisahan dan pembagian kekuasaan. Kemudian ada penghormatan HAM, kemandirian lembaga peradilan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi Indonesia menekankan keterlibatan aktif rakyat, penegakan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai demokrasi yaitu 1. Partisipasi rakyat. Jadi rakyat harus berperan aktif. Kemudian 2. Kesetaraan suara. Ketiga, musyawarah dan mufakat. 4. Inklusivitas dan toleransi. 5. Keterbukaan dan dialog. 6. Pengawasan aktif. Nah, budaya demokrasi tidak hanya berbicara soal sistem politik, tetapi juga sikap keterbukaan, dialog, dan kerjasama. Nah, di sini juga ada sumber demokrasi Pancasila. Sumber demokrasi Pancasila itu berasal dari demokrasi desa, nilai Islam, dan pemikiran barat. Demokrasi desa yaitu musyawarah dan gotong royong. Kemudian nilai Islam itu nilai agama, yaitu keadilan, persamaan, dan tanggung jawab moral. Kemudian pemikiran barat, penghormatan terhadap kemanusiaan dan kebebasan. Jadi kita itu bisa menerima budaya luar, asal kita bisa menyaring budaya tersebut. Jadi kita ambil positifnya dan buang negatifnya. Nah, demokrasi Indonesia itu tumbuh dari 3 sumber utama, tradisi lokal, nilai agama, dan inspirasi universal yang selaras dengan Pancasila. Kemudian, tantangan demokrasi di Indonesia yaitu politik uang. Nah, politik uang itu seperti korupsi. Di Indonesia sangat marak sekali kan korupsi. Kemudian rendahnya partisipasi masyarakat. Sebenarnya kalau rendahnya partisipasi masyarakat, menurut saya masyarakat itu sudah menyuarakan suaranya, hanya saja mungkin minim didengar. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Banyak sekali yang seperti ini. Pejabat bisa membeli hukum karena mereka mempunyai jabatan dan mempunyai uang. Nah, meski telah maju, praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan. Jadi, karena kurangnya kesadaran politik warga, maka banyak sekali tantangan demokrasi di Indonesia. Oke, demokrasi di Indonesia adalah hasil perpaduan dari nilai budaya lokal, yaitu musyawarah, gotong royong, kemudian nilai religiusnya, ketuhanan dan moralitas, nilai modern, hak asasi, dan hukum. Nah, kesimpulannya, demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga sikap hidup yang menuntut tanggung jawab, toleransi, dan partisipasi aktif setiap warga negara. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga nilai-nilai demokrasi agar tetap hidup sesuai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.